Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbullahu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tasyukur sima puji lauri sesirajana pang Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini kita masih diberikan nikmat untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan uswatun hasanah bagi kita semua. Pada pertemuan ini melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya tentang jual beli online. Ya, jual beli online makokoi kapang yang memang menjadi kebutuhan saya tahu, sehingga pasar itu sudah tidak terlalu ramai nasabah angkana jual beli online. Ada beberapa pedagang yang menyampaikan bahwa barang yang selama ini selalu banyak yang beli sekarang tidak ada lagi. Hukum secara umum, hukum jual beli online masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah boleh selama tidak ada di dalamnya al-gharar. Sebab napa Allah taala wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli. Model jual beli itu boleh saja selama tidak ada di dalamnya al-gharar. Agak sang al-gharar adalah ketidakjelasan, dena manasa aga ibalu atau apa yang dibeli. Pokoknya menjual istilah tak biasa, maka daki menjual kucing dalam karung, ya, menjual pakaian di dalam dos tidak nesa aga warnana itawarkan, maka siapa yang mau beli baju yang ada dalam dos atau sepatu yang ada dalam dos tanpa memberitahukan dari pudangi, maka besarnya nomor 45, warnanya ini, mereknya ini. Ya, riasan tidak jelas masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jual beli online sekarang menesa, bahkan foto-fotonya, bahkan ada jual beli pakaian disebutkan di situ ukurannya. XL umpamanya, panjang pakaian dari atas ke bawah, luas dada. Jelaskan bahkan jenis kain, berjenis kain itu disampaikan jadi manasa ya masyarakat muslimin, sehingga hilang hal-hal yang tidak jelasnya. Kemudian yang kedua juga adalah yang tidak boleh dilakukan dalam jual beli online, jual beli yang harus tunai. Ya, larangan harus dijual belikan dengan tunai cash seperti emas, perak. Nah, ya jelas pembahasan kita pada sebelumnya. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam jual beli online, biasanya yang perlu dijaga adalah menjual barang yang bukan kita, atau artinya menjual barang yang tidak kita miliki. Tania idik punna apa ibalu ya biasa terjadi na potomi baran na tawe, ya, atau na download pada atau mungkin barang yang jelas na foto ibaran na tawe, kemudian na pertama iko belain kayasan mako ke WA bisnis, ya, naik langkang ki maka da mabalu makuiro, padahal degaga na punai. Ada juga masyarakat muslimin tania lena punai tapi mencajiwi alena menjadi agen, mencaji agen. Ini yang perlu diperhatikan. Nasabah angka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam makda
naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar. Nah, ini ulama mengatakan bahwa menjual barang yang online yang hanya ditampilkan barangnya termasuk gharar. Nah, tapi kalau jelas barangnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini boleh dilakukan. Yang menjadi masalah adalah naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu ada riwayatnya angkasi di sahabatna Nabi Tayyasang Al-Hakim melapor ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ya Rasulullah, napudangi Nabi ta ya Rasulullah, ya'tini ar-rajulu fayuridu minni al-bai'a laysa indi. Surun Allah taala, engkau tahu lokoya meloi meli barang yang saya tidak punyai. Apa abta'uhu, apakah saya boleh mencarinya, mencari barang itu di pasar? Apa abta'uhu minasuk, saya boleh mencarinya di pasar kemudian saya menjual kepadanya. Nah, maka dan Nabi ta la tabi'u ma laysa indaka, jangan menjual yang tidak ada padamu. Jangan menjual yang tidak ada padamu. Artinya dega taniai di punnar barangnya. Ia riwayatnya Hakim bin Hisam nalapor oleh Nabi ta angka taulawi, bukan online ini, bukan online. Langsung angka taulau umpamanya kubolana maka dah meloka meli radio umpamanya. Nah, tidak ada dia miliki. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala napunangi Nabi ta, nah maka Nabi ta la tabi ma laysa indaka, jangan menjual kecuali yang engkau miliki. Para ulama sepakat maka hukum jual beli jika pemilik tidak memiliki barang-barang yang ditampilkan pada umpamanya degaga barang-barang yang degaga napunai barang-barang yang dia tampilkan, yang dia jual, baik gambar-gambarnya yang ada di internet, ya barang-barang itu tidak dia miliki. Biasanya proses ini berlangsung pada saat pembeli telah mengirim aplikasi permohonan barang, pemilik situs hanya menghubungi. Jadi kau angkat atau pesang bahkan mengirim uang. Nah, patoni alai nama pesang kepada pemilik. Ya, napa ni mapesat tolo punan barang. Kemudian dia meminta kepada pemilik barang untuk mengirim barang tersebut kepada orang yang lain, kepada orang yang memesan. Jadi dia hanya pihak ketiga. Maka lagi kamu makokoi makelar. Ya makelar langsung pada nange Hakim bin Hisam. Akad jual beli ini tidak sah karena ia menjual barang yang bukan miliknya. Akad ini mengandung unsur gharar disebabkan pada saat akad berlangsung penjual belum dapat memastikan apakah barang dapat ia kirimkan kepada pembelinya atau tidak. Nah, jadi dia menjual barang yang tidak jelas. Barangnya orang yang dia tampilkan, ya kapak balu biasa na tampilkan barang na alena nalatoni korna panatawar katoi di HP-nya umpamanya, di WA-nya na tampilkan. Ini ada beberapa jamaah perempuan yang ada nomornya, ya lengkap mulai dari alat-alat dapur bahkan pakaian-pakaian, ya lengkap ke rumah masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah dia boleh menjual yang bukan dia miliki? Nah, ini tidak boleh. Kecuali masyarakat muslimin angka yasang agen. Yasangnya agen, dia memang mempunyai izin dari pemilik untuk menjual barang. Ya, jadi dia agen. Alena mencari perantara na memang ia lemitoi wewenang, ia lemitoi hak oko pemilik barang untuk menjual. Nah, jadi termasuk tadi masyarakat muslimin ia makelar makelar kak biasa kata mak balu oto lau minain reng oto na tawe, lau minain reng oto na tawe.
naisa makada otona to melo ibalu tapi nainra melo na pake sisana na pake tapang kami lo meliwi otoe langsung na balu maka ini tidak boleh. Nasabah tidak ada izin untuk menjual kecuali kalau kau nak hubungi pun nano to maka dan kami lo meli oto ta mari ko balot ni maka daya ko meruntui mendapatkan izin dari pemilik mobil bahwa dia harus boleh menjualnya dengan harga yang dia tawarkan. Melu apa yang terserah itu boleh masyarakat muslimin karena mendapatkan izin dari pemilik barang ya royaseng agen. Tapi bila pemilik situs menawarkan barang orang lain yang sebelumnya ia telah membuat kesepakatan dengan pemilik barang agar dia diberi kepercayaan untuk menjual barang tersebut atas nama pemilik barang dan mendapatkan komisi dari setiap barang yang dijualnya, maka statusnya dalam pandangan syariat sebagai agen atau wakil. Dan wakil sama status hukumnya dengan pemilik barang. Dalam bentuk ini diisyaratkan bahwa barang telah dimiliki sebelumnya oleh pemilik barang sebelum dijualkan oleh wakil agen. Jadi kok perantara mempunyai izin dari pemilik barang, maka mungkin ada perjanjian bahwa dia akan mendapatkan komisi. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, aku hendak menuju Khaybar. Melokana sallallahu Khaybar dan laukari Nabi Muhammad SAW. Aku mengucapkan salam kepada beliau. Jadi milau permisi wiye Jabir bin Abdullah milau permisi ko nabita untuk pergi di Khaybar. Lai mangolo ko nabita biraselengi na pudangi nabita maka dah melok kalau Khaybar. Nak maka dah nabita idza ataita wakili fahuz minhu 15 wasaqan. Nah pudangi ia Jabir bin Abdullah maka dah okko Khaybar itu angka tauku angka wakilku ya, bila engkau mendatangi wakilku di Khaybar ambillah darinya 15 wasak ya nasuroi maka dah alaka koro 50 wasak itu ukuran zakat fitrah ya, ukuran zakat fitrah. Jadi nasuroi Jabir malangi ro anunna ya, malangi boleh diwakilna nabita 15 wasak agar nela nabita kurma maka dalaka ko anuku kurma 15 wasak. Bila dia meminta bukti maka meminta siapa tahu letu ko kurma ngaku bawang pudangi nawaku tanah maka datonga gaiko artinya minta bukti maka datonga gai surona wakilna surona nabita ka surotongangi aga tandana idi kama kokoi angka mandat atau surat perjanjian ya waktu ya digaga surat perjanjiannya maka dah kena rekomiloi bukti maka datonga gaiko surona nabita fada yadaka ala tarkuatihi taroi limamu oko anu nalon ye engke yawan nalon letakkan tanganmu di bawah lehernya bawang lehernya nestan itu maka dah ya wakilna nabita. Artinya ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, angka perjanjian nabita si bawa ia wakilna ya yang mewakilinya di Khaybar. Orangnya nabita tahunna nabita di Khaybar maka dah angkat tumat kongka suroku angkat tu usurul lau Khaybar malai tu kurmai aku tanangi maka dah tonga aga buktina maka dah iku surona nabita. Jadi ya roalena mi kapa misi si bawa nabita maka dah suroi katani dua tulang di lehernya. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sama dengan orang yang menjual barang tapi dia mendapatkan izin dari pemilik barang. Hadis di atas sangat jelas menyatakan bahwa wakil hukumnya sama dengan pemilik barang. Jadi penjual online ya, penjual online jangan menjual kalau belum memiliki barang ya, atau kemungkinannya
angkai mencaji biasa tu tambah kedai reseller. Ya, reseller itu biasa mendapat izin dari penjual, dari pemilik barang. Jadi harus menjadi agen dari pemilik barang. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ada disebut just tip. Ya, biasa makan just tip. Just tip jasa titipan. Ya, ada online, ada angka yang mungkin melalui WA, ada memang aplikasi-aplikasi jasa titipan. Ada yang memang dia bikin sistem tapi di grup-grup. Engkau umpamanya tahu melo pare-pare. Sementara di melo pare-pare napatama iko WA maka dah niga melo mapesang barang yang ada di pare-pare. Napa ni barang-barang yang kemungkinan dijual di pare-pare. Angkata biasa melo sidrap. Napa ni maka dah aga melo yel di balu sidrap. Napa ni maka dah umpamanya melo pare-pare aga diga ko pindrang bolu rampa. Ya, pokoknya makanan-makanan yang tidak ada di pindrang. Atau mau ke luar negeri, begitu ada pesanannya. Kemudian angkan atau mau pesang, maka dah kita sebutlah umpamanya bolu rampa. Melo ka mapasak bolu rampa ko pare-pare. Lau ni pare-pare. Jadi dia tahu mungkin ada urusannya di pare-pare. Setelah di pare-pare, nah hubungin yang pun kada bolu rampa siaga linda melo tali nasabah. Ada macam-macam harganya, ada 25, ada 50, ada 60. Mapesan ni maka dah 60 atau anggaplah 50 yang harga 50 taliang ni dua. Jadi nalingan ni dua masyarakat muslimin, nalingan di pare-pare kemudian dibawa pulang sampai ke pemilik. Ya, sampai ke pemilik, yang pemilik membayar harga bolu rampa, harga pesanan sebanyak 100.000 harga barang, ditambah dengan jasa antar atau makanya makokoi ongkir. Ya, jasa antar umpamanya harganya 100.000 karena sahabat dua nali harga 50, kemudian ongkirnya 25.000 jadi 125.000. Itu boleh. Tapi dia nak dia lawai pare-pare, dia membelikan barang napain rei harganya ni barangnya. Umpamanya napa gena satu barang 55.000, maka dah melotoki saro melebihi harga yang dia belikan 55.000. Jadi nama aja imatu 110.000 na dua. Ini tidak boleh masyarakat muslimin karena tamai jasa utang piutang. Nah ya sengi utang piutang dena odingi tambai. Ya ronangi watunna pang yang pembeli yang ke pare-pare membeli barang itu harganya 50. Berarti alena meli berarti secara tidak langsung napinrengiwi tau mapasang yang mapasang barang. Napinrengiwi. Artinya dia tidak boleh mendapatkan tambahan dari utang piutang itu. Nasabah nak kena riba. Dia tidak boleh menambah harga. Nasabah masuk dalam utang piutang. Keuntungan yang dia dapat sarona polemi rijasa ongkir sebanyak 25.000. Ini banyak juga yang kita dapati. Pesan kayasa makokoi ang kayasang GoFood, GrabFood, ya memesan makanan online. Ya, memesan makanan online ini mepesan lewat aplikasi. Ya, pesan makanan irita ni gambaran makanan aga melo ili oko warung aga warung yang terdaftar di aplikasi. Ya umpamanya ya kalau di Pindrang ini biar warung-warung kecil angkana terdaftar mana nih di aplikasi. Apalagi yang besar seperti umpamanya KFC. Kita pesan di Grab, ya di Grab. Pesan di Grab. Nah, kemudian muncul harga yang harus dibayar. Kemudian ya boleh kayak COD. COD ini bayar di tempat.
Ya, bayar nakongkan dibarangi apa ini? Boleh bayar langsung. Ya, bayar transfer harga, kecuali matu ongkir yang kita bayarkan kepada pembelinya. Boleh COD. Jadi ia ko COD, ia Pak Grab ya senang, ia pangantara alena dia bayar dulu. Dia bayar dulu berdasarkan harga yang ada di aplikasi. Kemudian boleh nantarakan itu mapesangi. Ya, letui koro maka yang memesan barang dia bayar sesuai harga yang ada di aplikasi, ditambah ongkos kirim. Tidak boleh dia tambah-tambahi hargana barangnya nasabah utang piutang. Apakah boleh orang masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mewakilkan orang untuk membeli? Iena tama dalam kaidah wakalah, wakalah. Jadi hukum yang namanya jasa titipan ini atau titip beli itu adalah boleh. Yang dikhawatirkan dihindari adalah adanya utang piutang di dalamnya yang bernilai kemudian menjadi riba nasabah itambawi. Hukumnya dasarnya adalah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam atunna utus Muaz bin Jabal lo Yaman maka yassira wala tu'assira basyira wala tunaffira. Berilah kemudahan dan jangan menyulitkan, berikan kabar gembira dan jangan beri kabar ketakutan. Ya, jadi masyarakat muslimin, tapi dengan catatan tetap yang dibeli itu barang yang diperbolehkan. Sebelumnya kita sudah bahas apa-apa yang dilarang. Barang yang dilarang diperjualbelikan online, tidak boleh emas dan perak. Kemudian yang kedua, barang yang terlarang untuk diperjualbelikan tidak boleh juga diperjualbelikan secara online seperti khamar. Yang haram juga tetap haram. Tapi makoko yang angka yang viral garo angkana bir ibalu angkana koro label halalnya si jella ni maka MUI menyebutkan bahwa label halalnya itu dari Kementerian Agama. Kementerian Agama sudah halalkan ninasang. Wallahu alam, kita tidak tahu yang mana yang mengeluarkan label halal, atau siapa tahu hanya perusahaan yang menulis nasabah label halal, bisa ditempel kapan saja di mana saja. Yang jelas dalam jual beli online, jasa beli titipan tidak boleh juga memperjualbelikan barang yang dilarang diperjualbelikan secara tunai, tidak boleh. Maka secara online juga tidak boleh jual beli anjing, jual beli kucing dan lain-lain sebagainya. Kemudian transportasi menggunakan aplikasi online. Maka kowe meloki lo agasana lo Jakarta mau ke pesawat, apalagi hampir semua sudah dibayar online. Idi manikapa kopendra komendra keju pandang iwajak mau pi kes langsung tahu mau pi bawa iwajak agasana supiri ya ko pesawat maka kowe dibayar online dia nak datang online. Hal ini disebabkan masyarakat muslimin, pemerintah menertibkan angkutan pribadi roda 4 ataupun roda 2 yang digunakan untuk menerima jasa transportasi. Bahkan roda 4 kalau di Makassar Grab itu dibayar boleh online. Bahkan roda 2 Grab bisa dibayar online, langsung masuk di rekeningnya pamotoroe. Dari tinjauan fikih bahwa akar permasalahan ini merujuk kepada hukum menjual barang dan jasa di bawah harga pasar, dibolehkan atau tidak. Nah, itu permasalahan. Biasanya kalau kita pesan online masempoi ibanding harga langsung. Koko kiju pandang Maghrib mangotoki biasa siagami baca ya dari Makassar ke bandara. Woi, dia siagai wajah masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apakah boleh menjual di bawah harga pada kondisi dan jenis jasa tertentu?
jasa ini apa namanya, supir mobil itu akan abalu supir jasa yang dijual pada kondisi dan jenis jasa tertentu seperti jasa transportasi umum yang berkaitan dengan hajat orang banyak. Bila tidak diambil kebijakan oleh pemerintah untuk menetapkan harga, dikhawatirkan para penjual jasa akan menzalimi rakyat banyak. Maka sebagian para ulama dan mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali membolehkan kebijakan ini demi menjaga kestabilan sosial masyarakat. Jadi yang menentukan harga ini masyarakat muslimin adalah pemerintah. Maka itu dibolehkan. Nah, sebab kalau tidak ditetapkan harga online, wedding jadi semaunya, artinya siapa melok na balukang hargana. Siapa melok na balukang yang punya situs online. Jadi masyarakat muslimin ini ada beberapa situs online pembayaran jadi macam langgana ki nawajaka ki alena pajak yang kayak GoPay, angkayas Dana, angkayas link aja dan seterusnya. Untuk jelasnya mungkin insyaallah ya kita akan bahas secara khusus pada pertemuan yang akan datang. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan padang kaki naling adisinga pong Allah Ta'ala untuk selalu memperdalam agama ya guru agama na pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrul minallah batul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.